Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas pasal 4 ayat 8. Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat kaya dan penuh makna. Tentang memberitakan tahun rahmat, bagian ini bukan hanya tentang pelayanan Tuhan Yesus pada masa itu, tetapi juga tentang karya keselamatan yang terus berlangsung. Lukas pasal 4 ayat 8 memberikan dasar yang sangat penting, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah fondasi kehidupan rohani kita. Tanpa hati yang berpusat kepada Tuhan, kita tidak akan dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Saudara-saudari, menyembah Tuhan bukan hanya soal ibadah lahiriah, ini adalah sikap hati, keputusan untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Dalam Lukas pasal 4 ayat 14-30, kita melihat Tuhan Yesus memulai pelayanannya dalam kuasa Roh. Ia kembali ke Galilea, kabar tentang Dia tersebar kemana-mana. Lalu ia masuk ke rumah ibadat, dan di sana ia membaca dari kitab Nabi Yesaya. Ketika ia berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Ia sedang menyatakan identitas dan misinya. Ia adalah pribadi yang diurapi oleh Allah. Ia datang dengan tujuan yang jelas sebagai penggenapan rencana Allah yang kekal. Ia tidak bekerja dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Roh. Kemudian kita melihat kepada siapa ia diutus. Pertama, kepada orang-orang miskin. Kemiskinan di sini bukan hanya materi, tetapi kekosongan rohani. Dunia hari ini penuh dengan orang yang tampak berhasil, tetapi sebenarnya kosong di dalam. Mereka mencari kepuasan, namun tidak pernah benar-benar puas. Kabar baik yang diberitakan Tuhan Yesus adalah bahwa di dalam Dia, kita diperkaya, kita menerima kehidupan ilahi dan damai sejahtera. Selanjutnya, Ia diutus kepada orang-orang tawanan. Ini menggambarkan manusia yang terikat oleh dosa, rasa bersalah, dan ketakutan. Namun Tuhan Yesus datang untuk memberitakan pembebasan. Di dalam Dia, belenggu dapat dipatahkan dan hidup dapat dipulihkan. Kemudian kita melihat orang-orang buta. Kebutaan rohani adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat kebenaran Allah. Tuhan Yesus datang untuk memberikan penglihatan. Ia membuka mata kita, sehingga kita bisa melihat terang dan mengenal kehendak-Nya. Selanjutnya, Ia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini tentang mereka yang hancur dan terluka oleh tekanan hidup. Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk orang yang baik-baik saja. Ia datang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat kembali. Puncaknya adalah ini, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah gambaran tentang tahun Yubel, masa pembebasan total. Ini melambangkan zaman kasih karunia, di mana Allah membuka pintu keselamatan bagi semua orang untuk kembali kepadanya. Saudara-saudari, tahun rahmat itu bukan hanya konsep, itu adalah realitas hari ini. Selama kita masih mendengar firman Tuhan, rahmat itu masih berlangsung. Tidak peduli seberapa jauh kita telah jatuh, atau seberapa hancur hidup kita, Tuhan masih sanggup memulihkan. Berbakti berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Jangan menunda, jangan mengeraskan hati. Tahun rahmat Tuhan sedang berlangsung. Mari kita datang kepadanya dengan rendah hati. Mari kita menyembah Dia saja, dan mari kita mengalami keselamatannya secara penuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.